Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya di channel Bab Horor. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kisah horor pada part sebelumnya. Tiba-tiba Patty langsung lari ke jalur sebelah kiri. Sontak Ansor, Jay dan Mira langsung mengejar Patty. "Woi, Pat, tunggu!" teriak Jay. Tapi Patty tidak menghiraukan Jay. Dia masih terus berlari. "Kok si Patty jadi aneh gitu?" kata Ansor kepada Mira. "Mir, jujur ke gue, sebenarnya si Patty lagi dapet kan?" tanya Jay. Namun Mira tak menjawab. Dia cuma diam dan terlihat mukanya yang mulai kebingungan. "Mir, jawab. Ini di gunung dan lu tahu kan kalau cewek lagi dapet gak boleh muncak," kata Jay dengan nada yang keras. "Iya, kemarin pas di warung tiba-tiba si Patty dapet. Tapi karena dia ingin sekali naik, makanya dia ngerahasiain itu dan bilang ke gue untuk tutup mulut," kata Mira. "Tuh kan bener apa yang gue khawatirkan," kata Jay. "Ya udah, sekarang kita udah tahu permasalahannya. Mending kita segera nyusul Patty, takut terjadi apa-apa," kata Ansor. Mereka langsung menyusul Patty. Tapi karena terlalu lama bertanya kepada Mira, mereka pun kehilangan jejak si Patty. "Gimana nih, kita kehilangan jejak Patty?" kata Mira. "Terus aja lurus," kata Jay. Mereka pun terus menyusuri jalur itu, hingga sampailah mereka di depan gapura tua dan sebagian tulisannya sudah hilang. "Gimana nih, kita coba masuk," kata Ansor. "Iya, kayaknya Patty ada di dalam," kata Jay. Dengan langkah yang sedikit pelan, mereka mulai masuk. Terlihat rumah-rumah warga yang berjajar, rapih, semuanya terbuat dari kayu dan bambu. Mereka pun didatangi oleh salah seorang warga, sebut saja Pak Fatir. "Selamat datang di desa kami," kata beliau dengan nada yang lembut dan sopan. Jay pun menjawab, "Terima kasih atas sambutannya, Pak. Perkenalkan, saya Jay dan ini teman saya namanya Ansor dan Mira. Ngomong-ngomong, ada tujuan apa kalian datang kemari?" tanya Pak Fatir. "Begini Pak, saya mau mencari teman perempuan saya. Apa Bapak melihatnya masuk ke desa ini?" kata Jay. "Oh iya, tadi ada anak perempuan. Tapi kayaknya dia dibawa ke rumah Nyi Ratih," kata Pak Fatir. "Bapak bisa menunjukkan yang mana rumahnya Nyi Ratih?" kata Jay. "Wah, kalau itu saya nggak bisa, Mas. Masnya harus cari sendiri. Pokoknya rumahnya Nyai Ratih itu paling beda dari rumah yang lain." "Oh, kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak," jawab Jay. "Iya, silahkan," kata Pak Fatir dengan senyuman yang agak sinis. Mereka pun masih mencari rumahnya Nyai Ratih. Tiba-tiba, "Jay, kayaknya rumah itu yang paling beda. Di rumah itu ada kereta kudanya," kata Mira sambil menunjuk ke salah satu rumah. Sontak Jay dan Ansor saling tatap keheranan. "Jay, jangan-jangan rumah itu," kata Ansor. Jay cuman mengangguk, tanda dia paham maksud perkataan Ansor. "Dengar ya, pokoknya kalian harus ingat, tujuan kita ke sini buat mencari Patty. Dan satu lagi, terus berdoa meminta perlindungan kepada Allah," kata Jay. Mereka pun segera menuju rumah tersebut. "Permisi," ucap Jay. Dan pintu pun terbuka. "Kalian datang juga? Ayo silahkan masuk," kata Nyi Ratih sambil tersenyum jahat. "Loh, kok tahu sih kalau kita mau ke sini?" kata Mira.
Nyai Ratih pun langsung menatap ke arah Mira dengan tatapan yang dingin. Dan sontak Mira langsung sembunyi di belakang Ansor dan Jai. "Maafkan atas ketidaksopanan teman saya, Nyi," kata Jai. "Baik, tapi lain kali tolong jaga ucapannya," kata Nyai Ratih sambil masuk ke dalam. Saat mereka masuk, bau busuk pun mulai tercium. "Jai," kata Mira. Jai hanya memberi tanda untuk diam. Tak berapa lama Nyai Ratih pun kembali. Kali ini dia membawa 3 cangkir gelas. "Silahkan diminum ya. Maaf, cuma ada ini aja," kata Nyai Ratih. "Iya Nyai, ini aja udah lebih dari cukup," kata Jai. Tapi di sini dia pura-pura tersedak dan memuntahkan kembali airnya. Ansor langsung paham apa makna yang dibuat oleh Jai. Sementara Mira langsung meminumnya sampai habis setengah. "Sebentar ya, saya ambilkan makanannya," kata Nyai Ratih sambil menuju kembali ke dalam. Tiba-tiba Mira jatuh pingsan, tapi Ansor dan Jai tidak kaget. Mereka tahu Mira akan pingsan karena Mira meminum air yang disuguhkan Nyai Ratih. "Sor, lu siap-siap bawa Mira dan gue akan bawa Peti," kata Jai. "Emang lu tahu di mana si Peti?" kata Ansor. "Gue yakin Peti pasti ada di dalam. Lu tunggu di sini, gue akan ngeliat ke dalam," kata Jai. Jai pun langsung berdiri dan menuju ke dalam. "Duh, si Jai lama banget. Gimana kalau Nyai Ratih datang?" ucap Ansor dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara Nyai Ratih yang cukup keras. "Kurang ajar kamu. Apa yang kamu lakukan kepada anakku?" Dan Jai pun muncul sambil membawa Peti. "Sor, cepetan," kata Jai sambil berlari keluar rumah. Ansor pun dengan panik segera membopong Mira dan berlari mengikuti Jai. Dengan napas yang terengah-engah, mereka masih terus berlari menuju gapura desa. Mereka tidak peduli dengan penampakan warga sekitar yang sudah berubah. Awalnya terlihat seperti manusia biasa, tapi kali ini wajah mereka berubah. Ada yang matanya keluar, ada yang gak punya kepala, bahkan ada yang setengah manusia dan hewan. Tujuan mereka cuma satu, yaitu segera keluar dari kampung itu. Mereka pun sampai di gapura, dan tiba-tiba ada Pak Fatir yang menghadang mereka. Kali ini wujudnya sudah berubah. Mukanya hitam, di kepalanya ada tanduk, dan giginya panjang. Ansor dan Jai menerobos Pak Fatir sambil menyebut, "La ilaha illallah." Tubuh Pak Fatir pun terpental. Dan akhirnya mereka sampai di gapura. Tapi itu semua belum selesai. Teman-teman masih ingat dengan suara kuda yang didengar Ansor saat ngecamp di bawah pos 2 pada episode sebelumnya? Tiba-tiba suara kuda itu terdengar kembali. Namun kali ini dibarengi dengan teriakan kemarahan Nyai Ratih. "Kurang ajar kalian bocah sialan. Kembalikan anakku. Perempuan itu akan kujadikan sebagai pewaris tahta." "Jai, dia masih mengejar. Kita harus ngapain?" "Gue nggak tahu. Gue udah gak kuat lagi," kata Ansor dengan napas yang mau habis. "Gue juga gak tahu. Kita terus berdoa dan berusaha semampunya, Sor," kata Jai. Tiba-tiba Nyai Ratih ada di hadapan mereka.
Kali ini wujudnya sudah berubah. Warna kulitnya berubah menjadi hijau dan di badannya melingkar seekor ular. Nyai Ratih pun tertawa dengan keras dan berkata, "Mau kemana kalian? Akan kuambil nyawa kalian." Ansor dan Jai benar-benar pasrah. Bahkan Ansor sempat meminta maaf kalau dia punya salah kepada Jai. "Jai, maafin gue ya kalau selama ini gue punya salah sama lo." Tapi Jai tak menjawab. Dia hanya bengong menatap ke arah Nyai Ratih. Tapi tiba-tiba terdengar suara, "Kau tak akan bisa melukai anak ini dan temannya," ucap Jai. Sontak Ansor pun kaget. Dalam hati dia bilang, "Siapa yang masuk ke tubuh Jai?" "Siapa kamu? Jangan mencoba menghalangiku," ucap Nyai Ratih yang mulai menyerang ke arah Jai. Tubuh Peti pun langsung ditaruh ke bawah dan sosok yang masuk ke tubuh Jai bilang, "Kamu mundur agak jauh dan bawa temanmu ini, Mira." Ansor pun langsung berlari menjauh dan menaruh Mira di ranselnya. Setelah itu Ansor kembali membopong tubuh Peti dan meletakkannya di samping Mira. Sementara Jai masih bertarung dengan Nyai Ratih. Sampai akhirnya Nyai Ratih terkena hantaman Jai dan langsung berteriak kesakitan serta menghilang. Berbarengan dengan itu, tubuh Jai pun ambruk. Melihat Jai ambruk, Ansor segera membopongnya dan meletakkannya di samping Peti. Kemudian Ansor mengambil minyak yang ada di ransel Jai dan mengoleskannya tepat di bawah hidungnya sambil terus membangunkan Jai. Beberapa saat kemudian, Jai pun sadar. "Jai, akhirnya lu sadar juga," ucap Ansor sambil terlihat bahagia. "Lah, emang gue kenapa? Kemana Nyai Ratih?" "Nyai Ratih udah pergi, Jai. Tadi lu yang usir dia," kata Ansor. "Hah? Gue?" kata Jai dengan nada yang tidak percaya. Di sini Jai pun teringat dengan pemberian Mas Adnan. "Jangan-jangan," ucap Jai sambil meraba-raba saku celananya. "Jangan-jangan apa?" kata Ansor. "Tadi sewaktu gue dipanggil sama Mas Adnan, dia bilang kalau gue harus hati-hati karena rombongan kita lagi diincar. Dan dia pun memberikan gue sebuah keris kecil. Dia bilang ambil ini," jawab Jai. "Terus sekarang kerisnya mana?" tanya Ansor. "Gak ada. Tiba-tiba hilang. Mungkin udah balik lagi ke Mas Adnan," jawab Jai. Setelah merasa cukup kuat, mereka pun membangunkan Peti dan Mira. Setelah mereka bangun, Peti bingung. "Loh, kok gue ada di sini? Bukannya semalam kita ngecamp di bawah pos 2?" kata Peti. "Penjelasannya nanti aja. Sekarang kita cepat-cepat turun," kata Jai. Mereka pun segera turun. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Dan ternyata rombongan Mas Adnan sudah menunggu mereka di warung. "Gimana Jai? Seru gak berurusan sama makhluk sini?" kata Mas Adnan sambil tersenyum. "Enggak Mas," jawab Jai. Mas Adnan pun menghampiri Peti dan berkata, "Lain kali kalau lagi dapet jangan maksain naik. Itu sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain." Peti hanya mengangguk pelan. "Ya udah, jadikan ini pengalaman. Sekarang ayo makan sama-sama," ajak Mas Adnan. Sekian kisah horor yang dapat saya sampaikan. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.